Selamat datang di Sudut Banyu Biru. Di sini kami memulai episode pertama dengan mengundang para penerima beasiswa Sarjana Desa Banyu Biru. Nah, karena sudah kedatangan dua wanita cantik ini ya teman-teman, mari kita wawancara lebih lanjut. Pertama kita harus perkenalan dulu gak sih? Nah, silakan nih Kak, perkenalan dari nama, asal, kemudian kuliah di mana, jurusan apa. Boleh silakan dari kakaknya. Oke, halo semuanya, nama aku Dinda Nurofifah, biasa dipanggil Dinda. Aku sekarang kuliah di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, jurusan akuntansi perpajakan dan sekarang sedang berada di semester 5. Kalau kakaknya? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mahda Vika Putih. Saya biasa dipanggil Mahda atau Vika. Saya dari program studi psikologi Islam, kuliah di UIN Salatiga, dan sekarang sedang berada di semester 3. Nah, karena sudah kenalan nih, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu alasan utama kenapa mendaftar di beasiswa ini. Kenapa nih Kak? Kenapa memilih beasiswa ini sebagai pilihan untuk didaftar? Mungkin dari aku dulu. Ya, dari Kak Dinda dulu. Berawal dari memang informasi yang disampaikan oleh desa, kemudian sebagai warga kemudian menangkap informasi tersebut, kemudian saya mempunyai kemudian berminat untuk mendaftar karena memang sebagai mahasiswa itu kan juga beasiswa itu sangat membantu untuk membayar biaya-biaya kuliah yang saya jalani begitu. Untuk kakaknya, Kak Afika ya tadi ya? Oke, kalau saya sendiri, saya pertama awal mendapatkan informasi itu dari Pak RT saya. Lalu setelah itu, saya baca-baca dulu di pamflet. Terus saya kok Tertarik gitu? ya tertarik. Terus nggak ada salahnya kan untuk mencoba, siapa tahu, siapa tahu lolos. Ya udah manfaatin aja peluang yang ada. Ya udah deh, akhirnya daftar gitu. Oh, gitu. Jadi emang dari desa kemudian tersalurkan ke kakak-kakak sekalian ya. Betul. Oke, lanjut nih. Bagaimana sih awal mulanya kalian dapat informasi ini tadi? Oh, dari desa tadi ya? Ya, Oh, ya, dari maaf, saya ulangi pamflet. lagi. Ya. Oh, dari pamflet. Oh, dari pamflet. Jadi dari orang ke orang gitu. Ya, pamflet kan juga disebarkan melalui Instagram desa, ada di begitu ya. Itu sudah dipin juga. Ya, kemudian kan di-share lewat Bukadus, kemudian ke Pak RT, dan kemudian kan masuk ke dalam grup RT, kemudian kan orang tua juga tahu, kemudian menyampaikan kepada kita. Oke. Nah, menurut kalian berdua nih, dokumen atau persyaratan apa sih yang paling menantang disiapin buat masuk ke pendaftaran beasiswa ini? Dari Kak Dinda apa? Dokumen-dokumennya sih sebenarnya masih bisa untuk di kita lengkapi ya. Tapi mungkin ada beberapa dokumen, misalnya itu salah satu ada surat keterangan tidak menerima beasiswa dari negara atau daerah gitu. Jadi kita harus meminta surat keterangan itu dari kampus. Dan itu mungkin agak ada effortnya ya untuk Prosesnya mengurus gitu ya, mengurus di kampus kan bukan satu hari langsung jadi. Kita harus ke sana konfirmasi dulu, terus mengungkapkan alasannya, kemudian kita harus menjelaskan program sarjana desa itu sendiri begitu. Jadi ya itu sih yang menurut saya ada prosesnya. Kemudian juga persyaratannya itu meminta di rekomendasi dari Pak RT, kemudian ke Bukadus. Nah itu juga ada sebuah tantangan juga karena kita harus meminta tanda tangan gitu. Karena kan nggak semua bisa dapat. Iya betul. Oke. Untuk Kak Afika sendiri? Kalau menurut saya yang paling menantangnya itu tuh yang bagian berkas untuk bukti kejuaraan akademik atau non akademik itu sih. Soalnya kalau misalnya semisal nggak punya nih, dia tuh bakalan bingung mau ngisi di apa gitu. Tapi untung saya tuh punya walaupun cuma satu prestasi waktu SMA kan, waktu kuliah ini. Itu yang syarat khusus ya Kak? Ya, yang khusus semuanya. Kalau Kak Dinda ada syarat khusus yang itu? Yang untuk prestasi ya ada kesulitan bagian itu?
Itu saya menyertakan prestasi non akademik di saat saya berkuliah di Universitas Ngudi Waluyo. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sangat berprestasi dan memang dapat dipertanggungjawabkan, tersalurkan dengan baik dan kepada mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, setelah lolos berkas nih, pasti kan ada tahap selanjutnya. Nah, di seleksi berikutnya itu apakah ada tes tertulis atau wawancara gitu, Kak, di bagian ini? Setelah pemberkasan itu kita diberi instruksi ya lewat grup, kemudian disuruh untuk datang ke balai desa untuk mengikuti wawancara gitu. Jadi ada wawancara. Ya, ada seleksi wawancara setelah pemberkasan itu. Nah, di wawancara itu prosesinya seperti apa, Kak? Apakah satu-satu dengan berhadapan dengan satu orang atau beberapa orang atau seperti apa? Pertama kita datang, kemudian kita disuruh kumpul menjadi satu, terus kita diberikan penjelasan untuk pembukaan begitu. Kemudian di situ kita mengikutinya yang wawancara offline ya kita, karena Itu ada dua kan, offline sama online. Yang online itu untuk yang kuliahnya jauh, yang ngekos, yang tidak memungkinkan untuk datang ke Banyu Biru gitu. Kita saat itu yang offline. Nah, itu diwawancarai satu persatu dengan juri 3 orang. Jadi satu ruangan diisi oleh 3 juri dan 1 peserta. Oh, seperti itu. Nah, itu kisaran berapa menit nih, Kak, wawancaranya? Sekitar berapa ya itu? Sekitar 30 menitan. Oh, 30 menitan di wawancara itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk Kak Dinda nih, pertanyaan apa di wawancara itu yang paling berkesan dan bikin kayak deg-degan gitu, Kak? Pertanyaannya sih sebenarnya adalah umum ya, tentang kepribadian kita, tentang bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Tetapi yang menurut saya itu menantang itu di wawasan kebangsaan, karena memang saya tidak mempersiapkan ya, memang tidak mempelajari hal tersebut karena tidak ada kisi-kisi juga. Jadi ketika ditanyai, ada yang kalau wawasan kebangsaan tentang yang hafalan gitu kan lupa gitu ya Kak. Jadinya saat itu saya kurang dalam menjawab di dalam wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ya. Untuk Kak Vika sendiri bagaimana? Kalau saya juga sama di bagian wawasan kebangsaan, karena kan dari awal kan kita emang nggak dikasih kisi-kisi untuk interview. Biasanya emang interview kan juga gitu kan, kita nggak dikasih tahu apa-apa, kita kayak spontan aja kan. Nah, pas ditanya tentang wawasan kebangsaan itu, setelah keluar dari ruangan, kayak saya tuh langsung kepikirannya di wawasan kebangsaan itu kayak, aduh tadi jawaban aku salah nggak ya? Aku harus pikiran gitu. Iya benar. Iya. Ya itu sih yang bikin deg-degan. Iya, karena kan kayak kok nggak bisa spontan gitu ya kan, nyesel, takut juga kan pas seleksi. Takut nggak lolos. Iya, takut mengurangi nilai gitu. Nah, ini kan alhamdulillahnya lolos ya. Alhamdulillah. Nah, Ya. gimana nih perasaan awal kalian tahu kalau kalian tuh lolos di beasiswa ini? Tentunya ya senang sekali karena alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Desa Banyu Biru untuk bisa mengemban beasiswa sarjana desa ini, yang tentunya sangat bermanfaat untuk menunjang perkuliahan saya. Tuh Kak Vika? Kalau saya macam-macam sih rasanya. Yang pertama tuh senang juga, yang pasti. Terus yang kedua tuh juga kayak sedikit sebel karena tuh emang pengumumannya tuh telat kan, telat beberapa hari gitu. Terus yang ketiga itu juga kayak jadi merasa punya tanggung jawab yang harus kita kita laksanakan. Iya, gitu ya. soalnya setelah lolos itu Bukadus Cirebon itu tuh langsung kayak ditunggu ya kontribusinya. Jadi kayak kita tuh siap Kak gitu, kayak kita merasa punya tanggung jawab baru begitu. Nah, untuk kontribusi nih, apa bentuk kontribusi atau rencana nyata yang ingin kalian lakukan untuk kemajuan desa setelah dapat beasiswa ini? Atau enggak setelah lulus nanti nih, gimana? Tentunya yang pertama yang bisa dilakukan ketika pas kita masih kuliah, kan yang bisa kita lakukan hanya
berkontribusi tentang apapun kegiatan yang ada di desa sehingga bisa kita bantu ya kalau kita memang saat itu tidak ada jam perkuliahan yang bertabrakan begitu kita usahakan pasti datang untuk membantu segala kegiatan yang ada di desa begitu. Kemudian kalau saat lulus tentunya kita juga mempunyai harapan dengan jurusan yang kita ampu ya itu bisa berdampak di Desa Banyu Biru begitu. Contohnya di jurusan saya yaitu kan akuntansi. Nah, kan melihat permasalahan sekarang yaitu UMKM. Kemudian UMKM itu sekarang kan tidak semuanya mencatat laporan keuangan begitu ya. Jadi menurut saya itu yang bisa saya harapkan untuk bisa membuat sistem agar UMKM itu bisa melakukan pencatatan keuangan yang akuntabel sehingga bisa tahu untuk laba dan juga ruginya itu bisa dihitung dengan baik gitu. Menurut saya itu. Luar biasa. Kita dengarkan untuk dari Kak Afika bagaimana? Sebenarnya sama aja sih kayak Kak Dinda untuk kontribusi selama masih kuliah itu ya dengan kita terjun ke lapangan karena waktu interview juga udah dikasih tahu kalau yang tahun kemarin itu nggak aktif gitu kan, kurang kontribusinya. Jadi kita tuh kayak jadi lebih kita nggak boleh nih kayak gitu. Jadi kita harus setiap ada rapat atau ada kumpul kan kita dikasih undangan sebisa mungkin kita tuh bisa hadir gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kita hadir pun itu tuh juga pasti tuh di absen kan sama Pak Lurah. Nah gitu. Terus kalau udah lulus ya, kalau Mbak Dinda kan tadi bilang tentang jurusannya Mbak Dinda akuntansi. Kalau jurusan saya sendiri nih psikologi, sebenarnya di Banyu Biru ini kan belum ada psikolog ya. Betul. Nah saya pengen saya bisa lanjutin profesi psikolog biar saya tuh bisa buka praktik di rumah. Jadi nanti Banyu Biru tuh ada psikolog dan nanti kalau misalnya untuk warga Banyu Biru ada yang mau konseling itu apa ya, nggak biayanya tuh nggak semahal yang lain gitu loh, karena tuh itu di tanah saya sendiri tanah apa ya namanya tempat tinggal saya sendiri gitu sama wadai ya Kak. Benar gitu sih Kak. Luar biasa sekali kontribusinya, semoga bisa tercapai. Amin. Amin. Nah, terakhir nih, apa sih tips dan pesan terbaik dari kalian berdua untuk adik-adik di desa nih yang ingin mencoba mendaftar sarjana desa di periode berikutnya? Ada nih tips, saran, pesan, boleh? Tips atau pesan yang saya akan berikan yaitu tentunya kita sebagai warga Desa Banyu Biru harus mulai sadar bahwa kita itu harus punya rasa memiliki bahwa Desa Banyu Biru ini perlu anak-anak muda ataupun remaja untuk bisa mau dan berkontribusi di kegiatan-kegiatan desa, karena bisa kita lihat dan kita rasakan bahwa di Desa Banyu Biru ini memang masih kurang dalam merangkul. Mungkin sebenarnya karena tidak ada pertemuan begitu ya. Jadi para pemuda atau remaja di satu desa itu kurang bisa berbaur, kurang akrab begitu. Nah, untuk tips bisa mendaftar sarjana desa itu kan tentunya tadi ada syaratnya, yaitu kan harus bisa berkontribusi dan mengabdi di Desa Banyu Biru. Nah, itu kalau mau jadi sarjana desa tentunya juga harus mau aktif, mau terjun, mau berkontribusi di Desa Banyu Biru gitu. Bertanggung jawab dengan Ya, apa yang didapat. betul. Oke. Luar biasa. Kita lanjut ke Kak Vika, bagaimana tanggapannya untuk apa tips, saran, pesan untuk adik-adik yang ingin mendaftar? Kalau dari aku sih pesannya cuman apa ya, kalau ada adik-adik yang mau daftar itu please jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung, kayak ya udah kalian kalau kalian tuh merasa kalian tuh memenuhi syarat, kalian itu aktif di desa, kalian juga merasa punya prestasi yang bagus, itu daftar aja, jangan ragu, jangan bingung, tinggal daftar. Terus nanti kalau misalnya kalian itu nggak lolos atau gimana gitu, kalian nggak boleh sedih karena masih banyak beasiswa yang sama-sama bagusnya gitu. Luar biasa. Sekian ya dari podcast kami hari ini. Semoga dengan podcast ini kami
bisa menambah wawasan adik-adik untuk mengetahui bagaimana sih program beasiswa sarjana desa ini. Dan kita beri tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak yang sudah datang. Terima kasih. Terima kasih ya Kak sudah mau Ya. hadir dan mau di podcast di Sudut Banyu Biru. Ini podcast pertama kita, didukung terus ya Kak. Ya, semoga lancar. Amin. Semoga kedepannya akan ada episode-episode selanjutnya. Amin. Ya kita doakan, akan ditunggu ya teman-teman untuk episode selanjutnya. Terima kasih.